Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Putri Kaisar. Saya berasal dari kelas PAI 1D dengan NIM 2311041. Duduknya saya di sini, saya akan mempresentasikan kembali hasil yang telah saya presentasikan di kelas dengan judul yaitu pendekatan dan metode pendidikan dalam pendidikan Islam untuk memenuhi tugas akhir sebelum UAS dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Oke, baik. Beranjak ke materi. Pendekatan dalam pendidikan umum ataupun pendidikan Islam sebenarnya mempunyai pengertian yang sama. Yang membedakan hanyalah pada goalnya saja. Tentunya pada pendidikan Islam, pendekatan dalam pendidikan Islam itu mempunyai goal dengan tujuan pendidikan Islam tersendiri. Salah satunya yaitu menjadikan seorang peserta didik yang mempunyai ilmu dan berakhlakul karimah seperti yang dicontohkan di dalam hadis ataupun Al-Quran. Seperti itu. Dan juga pendekatan juga mempunyai pengertian tersendiri, yaitu pengertian pendekatan yaitu adalah suatu proses ataupun perbuatan ataupun cara mendekati. Jika dikaitkan dalam ilmu pendidikan Islam, tentunya adalah cara mendekatinya seorang pendidik terhadap peserta didik, baik itu melihat, menganalisis, mencari tahu segala yang ada dalam peserta didiknya, baik itu karakternya, tingkah lakunya, cara bicaranya, cara belajarnya, gestur tubuhnya. Itu yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik. Dalam rangka apa? Untuk apa? Untuk bisa menentukan metode yang tepat metode yang tepat terhadap peserta didik. Untuk apa? Agar peserta didik mengalami keberhasilan dan kemudahan dalam proses pembelajaran. Dan kita bisa menentukan metode yang tepat itu setelah melakukan pendekatan. Karena apa? Karena kita sudah melakukan penganalisisan seorang peserta didik itu seperti apa, dan akhirnya kita bisa menentukan metode yang tepat terhadap peserta didik ini. Seperti itu, yang mana setelah kita singgung-singgungkan dalam proses perkuliahan di dalam kelas ataupun bahkan di semester 1 dalam mata kuliah dasar-dasar pendidikan juga telah disinggung bahwa seorang pendidik itu harus bisa memberikan materi terhadap peserta didiknya sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Bagaimana kita bisa tahu kemampuan seorang peserta didiknya? Dari sini, dari pendekatan itu sendiri. Maka dari itu, dalam suatu proses pembelajaran, pendekatan memiliki kedudukan yang lumayan tinggi ataupun urgen ataupun penting. Karena apa? Karena sebelum seorang pendidik menentukan metode yang tepat untuk peserta didik, tentunya pendidik harus menentukan dulu melakukan pendekatan dulu. Karena apa? Karena kita tidak bisa menentukan metode apa yang tepat sebelum kita mencari tahu bagaimana karakter atau tingkah laku atau cara belajar seorang peserta didik tersebut. Maka dari itu, setelah kita melakukan pendekatan, barulah kita bisa menentukan metode yang tepat terhadap peserta didik tersebut. Maka dari itu, pendekatan bisa dikatakan sebagai hal yang urgen ataupun step awal dalam proses pembelajaran. Step awal yang harus dilakukan oleh pendidik dalam suatu proses pembelajaran. Dan tentunya pendekatan juga memiliki pembagiannya masing-masing. Sangat banyak sekali pembagian pendekatan. Saya di sini hanya mengambil dua, yaitu pendekatan psikologis dan pendekatan sosiokultural. Yang mana pendekatan psikologis ini artinya seorang pendidik melihat peserta didiknya dalam ranah psikologisnya, baik dalam tingkah lakunya, cara bicaranya, gestur tubuhnya. Itu yang dilihat oleh pendidik terhadap peserta didik dari ranah psikologisnya. Jika pendidik melakukan pendekatan sosiokultural, berarti pendidik melihat peserta didik itu dalam ranah ruang lingkup sekitarnya, ruang lingkup pertemanannya, lingkup keluarganya, atau bahkan budayanya itu tersendiri. Seperti itu dalam materi pendekatan. Oke, beranjak ke yang selanjutnya, yaitu tentang metode. Metode juga mempunyai pengertian, yang mana pengertiannya itu adalah jalan ataupun cara menempuh, ataupun bisa juga jalan menempuh. Jika dikaitkan dengan pendidikan Islam, yaitu cara menempuhnya seorang pendidik terhadap mendidik peserta didik, yang mana dengan tujuan atau fungsi pendidik itu bisa memberikan metode itu dengan tujuan bisa memberikan terhadap peserta didik itu keberhasilan dan kemudahan dalam mencapai proses pembelajarannya, sehingga dia bisa mencapai keberhasilan
Dan tentunya pada metode juga mempunyai bagian-bagian yang sangat banyak juga. Yang pertama ada metode hiwar, metode diskusi, metode ceramah, metode tanya jawab, metode presentasi, metode moido, metode dialog, metode hiwar, metode ayat-ayat musyabahat, dan masih banyak lainnya. Itu adalah salah satu metode-metode yang ada dalam pendidikan Islam. Dan metode dalam pendidikan Islam juga terdapat dalam Al-Quran. Ada yang terdapat dalam Al-Quran. Salah satu contohnya itu terdapat dalam ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Yang mana di sini kita diperintahkan untuk mengajak kepada sesama untuk mengambil hikmah. Ya berarti jika dikaitkan dalam proses pembelajaran, berarti pendidik mengajak peserta didik untuk bisa mengambil hikmah tentang apapun yang terjadi di sekitar kita. Kemudian wal mau'idatil hasanati, memberi nasihat-nasihat yang baik. Seperti itu. Berarti jika dikaitkan dalam pendidikan Islam, berarti pendidik memberikan nasihat-nasihat yang baik ataupun contoh-contoh yang baik terhadap peserta didiknya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Di sini juga kita diperintahkan untuk berdiskusi dengan baik. Maka dari itu, kita harus dibiasakan untuk menentukan sesuatu keputusan, kita harus melakukan musyawarah. Seperti juga yang dianjurkan, berdiskusi dengan baik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.